Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali dengan Mr. Anang Med yang masih isi koma dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kita masih melakukan pembahasan seputar fisika, kimia, dan matematika. Namun kali ini kita masih fokus kepada materi matematika. Di sini saya akan membahas tentang fungsi trigonometri, yaitu beberapa latihan soal tentang fungsi trigonometri. Nah, ini jadi kita sajikan ada fungsi grafik trigonometrinya, kita disuruh mencari persamaannya, dan ada pula persamaannya, kemudian kita disuruh atau diminta untuk mencari mana yang tepat untuk grafik fungsi trigonometri. Oke, lanjut saja ke materi pembahasannya. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan semua yang terbaru dari channel saya. Oke, check it out. Yap, di nomor pertama, tidak ada nomor satu ya. Berarti di sini grafik di atas ada grafik fungsi. Wah, salah penulisan, harusnya grafik di bawah dari grafik fungsi. Ini adalah berapa ada, nggak masalah tentang soal apa yang ditanyakan. Tapi yang diminta di sini adalah kita punya soal, kemudian soalnya sudah dalam bentuk grafik ya. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai persamaannya. Nah, di sini ada nilai sin, ada nilai cos ya, seperti pernah penjelasan saya di materi tentang grafik fungsi trigonometri baik itu sinus, kosinus maupun tan, bahwa grafik fungsi sinus itu nanti juga bisa masuk ke grafik fungsi kosinus atau sebaliknya. Oke. Kita mulai dari yang pertama saja, kita kalau anggap saja seperti ini gimana ya? Kalau misalkan karena ini adalah dasarnya cos, yaitu dari atas sini ya, kita terlihat jelas. Kita coba pakai grafik fungsi cos dulu. Berarti kita rumuskan. Nah, secara umum rumusnya menjadi K kali cos A buka kurung X dikurang oke, plus minus ya, theta ditambah dengan C. Nah, namun kita bisa lihat apakah C-nya di sini berlaku? Oh, tidak ya, karena nilainya ternyata di sini sama. Nah, oke, nilai maksimum dan nilai minimum angkanya sama-sama setengah. Oke, dengan demikian C-nya kita bisa simpulkan sama dengan 0. Oke, kita lihat apakah ada pergeseran. Nah, kalau kita lihat ini sebagai fungsi cos, maka tetanya pun tidak ada pergeseran, sehingga tetanya akan bernilai 0 juga. Karena kita mulai dari sini, ya. Sesuai aturan. Nah, untuk menentukan nilai K-nya, karena ini angkanya sama, maksimum dan minimum angkanya sama, hanya berbeda tanda, maka nilai K-nya langsung bisa ketahuan. Nilainya adalah setengah. Oke, sama dengan setengah. Kemudian cos. Nah, untuk mendapatkan nilai A, kita harus cari tahu dulu apa itu, berapa besar dari periodenya. Nah, di sini datanya kita punya datanya di sini. Nah, ini nilainya dari sini sampai sini juga bisa nih, atau bisa kalian cari ini pun sama. Oke. Nah, satu paket di sini kalau ini dari satu puncak menuju ke puncak yang lainnya, ini kan nilainya adalah satu periode. Maka ini kita bisa simpulkan satu periode besarnya adalah pi. Nah, ini jelas ya nilainya pi. Satu periode nilainya pi, sehingga kalau kita bisa dapat cari nilai A nya, maka A sama dengan 2pi dibagi dengan pi, maka hasil A nya adalah 2, sehingga kita bisa lihat nilainya adalah 2x. Nah, 2x berarti jawaban adalah setengah cos 2x. Apakah ada jawaban? Setengah cos 2x. Wah, sudah ada jawabannya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita buat ini sebagai grafik fungsi sinus? Nah, bagaimana? Nah, kalau dibuat sebagai grafik fungsi sinus, maka di sini yang kita bisa lakukan adalah berapa nilai besar pergeseran. Nah, kita kan nggak tahu besar kesananya berapa ini. Nah, besar dari sananya berapa? Dia geser ke sebelah kiri kah? Kalau kita mulai dari sini, nah artinya grafik fungsi sinusnya adalah bentuk pencerminan. Nah, nilainya tentu negatif, maka di sini tidak ada untuk negatif.
kalaupun kita mau cari tahu besarnya berapa, maka kita bisa cari nilai tengahnya di sini. Ini kan dari 0 sampai ke sini adalah setengah periode. Nah, berarti kalau seperempat periodenya adalah seperempat pi juga ya. Nah, ini pi per 4. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kalau kita seandainya kita teruskan ke sana, nah ke sana gini ya. Nah, kita buat seperti ini nilainya kan seperempat juga. Nah, seperempat. Maka ini hasilnya adalah min seperempat pi. Nah, berarti bisa kita kalau mau seandainya mau diminta cari grafik sinus, berarti grafik sinus. Nah, berarti kita mau cari grafik sinus nih ceritanya nih. Nah, berarti kita bentuk dulu fungsi umumnya fx sama dengan k kali sin A x plus minus theta ditambah dengan c. Oke. Berarti kita bisa cari tahu untuk dapat nilai k-nya sama ya. K itu sama, maka nilainya adalah setengah. Kemudian sin. Nah, untuk mendapatkan nilai A-nya, A-nya pun juga sebenarnya sama saja, karena ini kan seperempat ya. Jadi, kalau menggunakan grafik sinus atau kosinus, maka nilai K dan nilai A-nya kan sama saja, maka dapatnya nilainya adalah 2. Kemudian X. Nah, sayangnya di sini ada pergeseran. Nah, pergeserannya arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke kiri. Nah, ke kiri itu besarnya berapa? Besarnya adalah pi per 4. Ingat ya, pergeseran ke kiri maka nanti nilainya adalah positif pi per 4. Oke. Nah, sayangnya C-nya tidak ada karena nilai maksimum dan minimumnya angkanya sama. Jadi plus 0. Jadi kalau mau dibuat grafik fungsi sinus, jawabannya adalah setengah sin 2 dalam kurung X ditambah dengan pi per 4. Sayangnya tidak ada bentuk pergeseran di sini. Jadi jawaban yang diminta adalah tepat yang C. Fx sama dengan setengah cos 2x. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih disajikan juga hal yang sama. Grafik fungsinya, ya oke. Ini di bawah ya, nggak ditulis di atas. Nah, oke. Nah, ini disajikan grafik fungsi, cuman tidak ada informasi bahwa apakah ini sin, apakah cos. Makanya di sini pilihannya adalah sin, cos, sin, cos, sin, cos. Nah, cuma intervalnya diberikan dari 0 sampai dengan 270 derajat. Nah, oke sahabat matematika, sebelum kalian bisa ngecek ini dulu, maka yang pertama kita mulai dari mana? Misalkan kita mulai dari grafik sin, karena grafik sin dimulai dari 0 ya. Jadi bisa kita mulai fx sama dengan seperti biasa kita tulis bentuk umumnya k sin A buka kurung x ditambah dikurang theta plus c. Oke. Nah, nilai maksimum dan nilai minimumnya masih angka yang sama sehingga kita bisa simpulkan k-nya adalah 4. Kemudian sin. Nah, untuk dapatkan nilai a-nya perlu diperhatikan ini setengah periode, kemudian full di sini. Nah, ini namanya nilainya adalah satu periode. Satu periode nilainya adalah 180 derajat atau pi ya. Sehingga kalau kita mau mencari nilai A-nya adalah 2pi dibagi dengan pi, maka hasilnya adalah 2. Oke, kita langsung tulis 2. Apakah ada pergeseran? Kita lihat tidak ada pergeseran ya, karena kalau kita menggunakan sin nilainya tepat di sini, maka θ-nya 0, C-nya pun tidak ada karena tidak digeser ke atas ke bawah, dan alasannya juga tadi maksimum dan minimum angkanya sama. Berarti yang kita peroleh adalah fungsinya adalah 4 sin 2x. Ada enggak? Nah, itu masalahnya. 4 sin 2x. Nah, oke, ada ya. Berarti jawabannya sama lagi, C 4 sin 2x. Kalau mau dibuat grafik kosinus pasti ada pergeseran, karena kalau kita mulai dari atas ini maka digeser 45 derajat ke kanan, berarti nanti X dikurang 45 derajat. Oke, lanjut lagi kita lihat. Nah, di sini grafik soal ketiga. Meskipun nggak ada soal, nomor soalnya. Grafik fungsi berikut adalah sketch grafik dari Y sama dengan A cos KX. Nilai A dan K berturut-turut adalah Oke. Nah, di sini sudah ditentukan nilai A dan K-nya, berarti kita lihat ya. Nah, ini jangan berpatokan seperti ini. Ini A-nya kalau buat kita tadi A ini adalah K, sementara untuk kita
Yang biasa ini adalah A ada di sini, dia jawabnya pakai K. Oke. Nah, nggak usah khawatir. Nah, oke, kita cari tahu aja. Ini rumusnya kalau minta cos, maka rumusnya Y sama dengan K cos A buka kurung X plus minus theta ditambah dengan C. Nah, seperti biasa aja kita buat seperti ini. Lihat lagi nilai maksimum dan minimumnya angkanya sama, maka kita bisa simpulkan nilai K-nya tetap 2. Cos untuk mencari nilai A-nya kita cari tahu berapa besarnya. Kita lihat dari sini. Nah, bentuknya lihat ya. Kalau ini buat dari cos, dia mulai dari bawah. Padahal cos yang kita tahu mulainya dari atas. Maka di sini jangan lupa diberi tanda minus. Nah, jangan lupa nih ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai periodenya dari sini sampai sini, puncak ke puncak ya. Kalau ini lembah ke lembah, titik lembah ke titik lembah, itu nilainya satu periode atau satu gelombang. Nilainya 2pi diberikan, maka ini sama ya. Berarti kalau untuk dapatkan A berarti 2pi dibagi 2pi, maka kita peroleh nilainya adalah 1. Berarti nilai 1. Nah, sedangkan di sini tidak ada pergeseran. Nah, 1 kali tidak ada pergeseran ke kanan atau ke kiri, atas ke bawah juga tidak ada ya. Maka hasilnya hanya menghasilkan nilai X saja. Jadi 1X gitu ya. Kita lihat berdasarkan dari grafik atau format jawabannya. Nah, ini sudah sesuai, maka bisa disimpulkan A yang dimaksud dari si pembuat soal adalah min 2. Kemudian K yang dimaksud dari si pembuat soal adalah 1 ya, 1X. Nah, 1. Jadi jawabannya adalah min 2 dan 1. Sehingga yang kita peroleh pilihan jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. Nah, kali ini kita diberikan atau disajikan sebuah persamaan, di mana persamaan ini kita disuruh atau diminta untuk mencari mana grafik yang tepat untuk persamaan berikut. Yang pertama, fungsinya adalah yang diberikan fungsi fx-nya adalah min 2 cos 3x, di mana intervalnya dimulai dari negatif pi sampai dengan positif pi. Oke. Wah, sudah azan zuhur. Oke, kita lanjut sebentar. Habis ini selesai kok. Di sini nilainya adalah min 2. Yang perlu diperhatikan nilai K min 2 otomatis maka grafiknya itu dimulai dari bawah. Berarti tidak mungkin dari atas. Nah, grafiknya dimulai dari atas. Ya, bukan dari atas tapi dari bawah. Berarti kalau dimulai dari bawah, maka ini kita nggak bisa lihat tahu dari mana di bawah mana di atasnya nih. Tapi yang paling pasti adalah semuanya adalah maksimum minimumnya adalah 2. Nah, ini 2 semua. Dan ini salah, ini angka 3 nih. Nah, ini salah. Berarti untuk pilihan jawaban yang D salah. Kemudian yang E juga sama, ini 3, min 3. Nah, ini salah ya. Berarti sudah dieliminasi 2 jawaban yang salah, tinggal 3 jawaban. Kita lihat lagi batasannya sudah sama-sama pi sampai dengan min pi atau min pi sampai dengan pi. Nah, kita lihat di sini ada nilai K-nya, nilai A-nya adalah 3. Padahal 3 ini menyatakan bahwa dia adalah periode. Artinya untuk menentu satu periode berarti kita untuk dapatkan periode dapatnya adalah 2pi dibagi dengan 3. Nah, 2pi dibagi dengan 3 berarti 2 per 3 pi. Nah, untuk dapat jawaban 2 per 3 pi itu berarti dia ini kita cari tahu yang mana. Oke, berarti satu periode itu dia membutuhkan besar 2 per 3 pi. Kita lihat 2 per 3 pi di sini nggak ada 2 per 3 pi ya. Tapi kita bisa lihat cari tahu di tengah-tengah, misalkan inilah. Ini nilainya berarti min pi per bagi 2. Berarti ini pi per 2. Kan tinggal ditambah bagi 2. Kan aturannya seperti itu. Ini juga sama, ini juga sama. Ini ditambah, kita bagi 2 dapat di sini. Nilai pi-nya adalah 90 ya. Oke, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6. Nah, ini bagi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti nilainya masing-masing
1/6 pi. Nah, ini kan pi bagi 6 berarti kan 1/6 pi. Kemudian di sini 2/6 pi, ini 3/6 pi. Nah, 3/6 pi atau setengah pi lah sama saja. Berarti ini kan kita lihat ini 2/3, kalau kita buat jadi per 6 dapatnya 4/6 pi. Ups, 4/6 pi. 4/6 pi berarti dapat di sini ya, 4/6 pi. Ini kan 1, 2, 3, 4, sini 5/6, ya ini 6/6 pi. Ini minus ya, jangan lupa. Oke, minus. Berapa gelombang kita lihat dari sini. Nah, ini jelas, ini nilainya adalah satu gelombang atau satu periode. Ini 4/6 pi cocok. Nah, ini juga sama 4/6 pi juga sama cocok. Kalau ini enggak ya. Ini kan kalau misalkan kita buat dari sini. Nah, ini kan kalau buat dari sini juga sama. Nah, oke. Nah, berarti ini ya jawaban pilihannya adalah yang C. Nah, itu karena dimulai daripada yang bawah. Nah, ini dimulai dari bawah. Ini dimulai dari bawah. Ini pun juga sama, dimulai dari bawah. Oke, ini dari bawah juga. Berarti skill ini adalah 2/3 pi. Nah, ini nilainya 2/3 pi. Ini pun sama 2/3 pi. Ini satu periode juga, nilainya adalah 2/3 pi, atau kalau di sini tadi adalah 4/6 pi, sama saja. Kan gitu. Oke, lanjut saja. Kalau misalkan kalian kurang paham untuk yang seperti ini, bisa kalian coba-coba pakai rumus yang tadi. Kita misalkan kayak misalkan fx ya. Fx sama dengan, kan itu mintanya dalam bentuk cos, maka k cos a dalam kurung x plus minus theta ditambah dengan c. Nah, untuk dapatkan nilai k-nya kan tentu kalian sudah paham dapat dari sini. Nah, gitu ya. Nah, untuk itu kan pergeserannya berapa besar pergeserannya? Nah, ini pergeserannya sampai besar nih, sampai nilai pi, karena dia mulai dimintanya intervalnya dari minus pi. Nggak masalah. Itu bisa kalian jawab juga. Misalnya kita ambil contoh saja, nggak masalah lah. K-nya berarti dipastikan nilainya adalah 2. Nah, seandainya saya menuliskan dari sini pun, ini kan semua dari atas semua ya, dari atas, nggak masalah saya tuliskan 2, berarti karena dari atas kan berarti positif. Kemudian saya tuliskan kembali cos. Nah, untuk dapatkan nilai A, nah berarti dari sini, ini nilainya kalau dari atas, kemudian sampai dengan ke atas kan satu periode. Kemudian dari atas ke sini juga, nah ini 2 periode. Kemudian dari sini 3 periode. Berarti dia punya 3 periode. Dari pi sampai dengan ini pi itu ada 2 pi. Nah, berarti 3 periode itu adalah 2 pi. Maka periodenya itu adalah 2/3 pi. Nah, untuk dapatkan nilai A kan berarti 2 pi dibagi 2/3 pi. Nah, pi-nya bisa coret. Nah, berarti kita punya A sama dengan 2 dikali 3/2. Nah, ini kita coret. Dapat 3 tuh. Nah, A-nya dapat 3. Kemudian X-nya. Nah, ini kan pergeserannya. Padahal kalau yang namanya theta apa namanya cos itu. Nah, namanya cos itu kan kita mulainya kan dari sini ya. Dari titik puncak ini. Nah, ini gesernya ke sana. Nah, ini dia gesernya. Gesernya sebesar ke kiri. Nah, geser ke kiri. Geser ke kiri besarnya adalah nilainya pi. Berarti karena digeser ke kiri, maka nilainya adalah plus pi. Nah, tapi tidak ada pergeseran ke atas ke bawah karena nilainya tetap sama-sama 2. Maka di sini plus 0. Nah, nggak perlu dituliskan. Nah, kita udah dapat nih jawaban seperti ini. Berarti ini adalah jawaban kita. Nah, perlu yang kita pahami adalah, nah, kita bisa rubah nilai. Nah, ini cos 3. Ini bisa saya tulis pi per x, nggak masalah. Nah, kemudian kita perlu cari tahu, maka pi plus x ini adalah ada di kuadran keberapa? Ternyata ini termasuk di kuadran ketiga. Kuadran ketiga ya, kalau kita bagi seperti ini, maka semua sudah tahu caranya. Ini kan 180 derajat plus ya. Nah, ini plus ke sini. Yang punya tan ini bukan tan, ini cos. Maka bisa dirubah. 2 buka kurung min cos 3. Nah, ini X. Nah, seperti ini yang saya maksud. Nah, gini. Jadi cos 180 plus itu adalah minus. Nah,
Nah, oke. Minus ini dikali dengan 2 jadi min 2 cos 3x. Nah, hasilnya sama seperti yang diminta dalam soal. Berarti sesuai jawaban kita yaitu yang C. Kita lanjut ke soal terakhir kita. Nah, soal terakhir kita di sini sedikit ada perubahan. Nah, saya sajikan ada beberapa perubahan. Kita ganti warna dulu sedikit. Oke, kita pakai warna hijau lah. Nah, di sini perlu diperhatikan, maka titik puncaknya yang ini, kemudian titik terendahnya adalah yang ini. Nah, berarti kita punya titik terendahnya 3 atau minimumnya. Ini adalah titik minimum. Nah, oke, minimum, kemudian titik maksimumnya ini. Nah, ini contoh soalnya. Berarti kita punya maksimum 7, minimum 3. Nah, harusnya kan yang namanya sumbu ininya, sumbu sumbu pusatnya itu adalah sumbu X ya, karena ini kan tadi sumbu X, ini X positif, harusnya di sumbu X, tiba-tiba dia naik. Nah, ini yang saya bilang. Oke, kita menggunakan diminta dalam soal yaitu fungsi sinus, maka kita harus mencari fungsi sinusnya. Berarti fx sama dengan K kali sin A buka kurung X di plus minuskan dengan theta ditambah dengan C. Nah, untuk mendapatkan nilai K, diingat kembali, untuk mendapatkan nilai K diperoleh dengan cara nilai maksimum dikurangi nilai minimum, kemudian kita bagi 2 ya. Nah, K didapat, K-nya didapat adalah maksimumnya 7 dikurang 3 kita bagi 2. Maka K-nya adalah 7 kurang 3, 4 bagi 2, 2 ya. Berarti kita dapat nilainya 2, maka fx sama dengan 2 sin. Nah, untuk dapatkan nilai A-nya, berarti kita punya periodenya dulu, cari periode. Tapi paling gampang kita dapetin nilai C dulu, kan ini, kenapa ada nilai C? Karena ada pergeseran. Nah, harus, ini nilai maksimum dan minimumnya angkanya tidak sama. Nah, oke. Berarti untuk mendapatkan nilai C bisa dicari dengan cara maksimum ditambah dengan minimum dibagi dengan 2. Nah, ini kita tambahkan, berarti 7 tambah 3 bagi 2. Maka hasilnya nilainya adalah 5 ya. Oke, berarti C-nya kita punya 5. Nah, pergeserannya dari mana? Kita lihat. Nah, apakah ada pergeserannya? Ini berarti sumbu pengganti sumbu X-nya adalah 7 tambah 3 bagi 2, 5 ini ya. Berarti yang titik ini. Nah, ini. Nah, ini adalah pengganti sumbu X. Nah, berarti sumbu X yang naik. Oke, nah ini kalau kita cari tahu dari mana, tahu caranya sama dengan menggunakan cara mencari C. Nah, berarti 7 tambah 3 bagi 2 dapatnya 5. Nah, ini 5. Nah, ini kan kenaikannya. Nah, dari mana bisa kalau 7 tambah 3 bagi 2 itu kan 5. Nah, ini awalnya dari titik 0,0 tiba-tiba naik jadi 5. Nah, ini dia. Inilah yang disebut C. Nah, C-nya adalah 5. Kan pergeseran naiknya ke atas sebesar 5. Naik ke atas. Oke. Lihat pergeseran dia ke kiri. Nah, ini kan harusnya kan titik 0 per 0-nya berarti yang ini ya. Nah, dia digeser sebesar sini. Nah, ini gesernya berapa? Nah, kita lihat ke bawah. Kalau kita lihat turun ke bawah, besarnya adalah 30 derajat. Maka bisa kita lihat, jadi X-nya geser ke kiri. Geser ke kiri berarti ditambah 30 derajat ditambah dengan 5. Nah, untuk mendapatkan A-nya, kita belum dapetin A-nya nih. Untuk mendapatkan nilai A-nya, bisa kita cari tahu, yang mudahnya saja lah. Cari tahunya bagaimana? Kita lihat dulu. Nah, ini dari sini, dari titik ini sampai dengan titik yang di sini. Nah, ini adalah nilainya adalah setengah periode. Setengah periode itu nilainya dari 30 sampai dengan 150. Berarti tinggal kita kurangin. 150 dikurangin minus 30, berarti 180. Berarti ini adalah 180 derajat atau pi. Nah, itu setengah periode adalah 1 pi. Otomatis kita bisa tahu satu periodenya adalah 2 pi. Nah, berarti kita bisa dapatkan juga nilai A. Nilai A adalah 2 pi dibagi dengan periode. A-nya diperoleh 2 pi dibagi dengan 2 pi. Sehingga kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Berarti 1 tidak mempengaruhi nilai ya. Nah, sehingga kita dapatkan fungsi dari grafik di bawah ini adalah
Fx sama dengan 2 sin dalam kurung X ditambah 30 derajat ditambah dengan 5. Oke, demikian pembahasan kita mengenai tentang fungsi grafik trigonometri. Semoga contoh soal baru yang saya berikan ini bisa menginspirasi kalian untuk menjawab soal-soal yang kalian hadapi. Jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng, dan jangan lupa juga kerjakan sholat. Dan kita mau puasa. Kami segenap dari keluarga besar Mr. Nanang Med mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita dapat menjalankan puasa lebih baik dan lebih hikmat. Dan jangan lupa serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan materi dan semua pembahasan dari Mr. Nanang Med, berbagi untuk menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.